Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast di mana berada sahabat-sahabat kami. Hari ini kita akan seperti biasa podcast obsesi obrolan seputar edukasi atau obrolan menarik untuk memberikan informasi. Oke, hari ini kita luar biasa di hari peringatan Hari Ibu yang ke-94. Hari ini hadir di tengah kita orang yang luar biasa, orang yang tidak pernah kita tahu, tapi hari ini ada bersama kita dan kita selalu ingin tahu. Ada 3 youtuber yang hari ini bersama kita. Kita bisa perkenalan satu persatu nanti, tapi mari kita sama-sama membuka ilmu dengan sama-sama aja. Oke, melalui peringatan Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022 ini, kami perempuan rumah sakit Ibu Daerah Dr. Haji Muhammad Kabali menanamkan dalam diri dan pikiran bahwa kita adalah sosok yang kuat dan tangguh, sosok yang berani berpikir dan mampu mewujudkan untuk menunjukkan segalanya. Baik, kita kenalan dulu yuk, biar lebih asik, biar lebih enak. Sepertinya diawali dari yang jauh ya Bu ya, yang jauh. Mungkin lebih asik kita ke Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu semua yang hadir. Senang ya bisa ikut podcast bareng di sini, live juga ya, yang memberikan edukasi buat kita semua sama-sama belajar ya tentang semangat emak-emak temanya. Semangat emak-emak ya. Buat ibu-ibu semua hari ini yang merayakan Hari Ibu, kita doakan semoga keberkahan buat kita semua. Amin. Iya. Saya nama lengkap ya Mbak ya, Sri Handayani, sebagai seorang ibu dan mempunyai ibu juga, ibu dari 3 orang anak, kemudian mendampingi suami. Mendampingi suami. Jadi mitra hidupnya suami, Dr. Al-Furqon, spesialis mata. Itu ya. Berarti ada sosok yang kita tunggu, yang sudah 1 tahun baru hari ini ketemu. Inilah Ibu Sri Handayani, spesialis saraf konsultan ya Bu. Oh iya, kebetulan. Alhamdulillah kita bersama hari ini. Oke, dilanjutkan dulu. Belum. Keseharian ya, keseharian. Saya ASN ya Mbak ya? ASN, aparatur sipil negara, di Rumah Sakit Rifai Abdullah, RSUD Rifai Abdullah, Palembang. Kemudian juga di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang, dan ada juga swasta ya di Rumah Sakit Jatinegara. Padat ya. Jadi saya punya banyak anak juga, anak didik ya, tapi karena saya berperan sebagai dosen di bagian neurologi Rumah Sakit bagian neurologi Universitas Sriwijaya. Saat ini ada 52 PPDS neurologi yang angkat. 1 orang ada di sini. Iya, Dokter Barma, kebetulan beliau lagi mengambil spesialis saraf dan stase di bagian saraf kita Rumah Sakit Umum ya. Itu salah satu murid ya. Ya mudah-mudahan makin jaya rumah sakitnya. Jadi kerjasama bareng terus dengan FK ya. Selanjutnya bisa ini nih, yang setiap hari ada di Rumah Sakit Ramayana. Saya pegang tangan. Yang setiap hari pegang talinya ya Bu ya. Tidak boleh nolak. Nggak boleh nolak. Untuk saya dengan hari kita dulu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat merasa tersanjung diundang Bu. Semoga benar bisa menginspirasi ya. Saya Dr. Erlina, spesialis THT, sama kayak Dr. Sri juga, ASN. Cuman lebihnya saya sudah duluan kenal Dr. Sri. Sebelumnya. Itu yang membedakannya ya. Saya juga pastinya istri, dan sampai saat ini walaupun saya
ASN, tapi tetap tugas utama saya sebagai istri ibu rumah tangga. Jadi jangan aneh kalau ketemu saya di pasar belanja. Nah, iya ya, pasar belanja. Jadi tetap tugas utamanya sebagai istri nomor satu. Iya, ke pasar belanja. Tetap menjadi ibu yang cerewet buat anak saya. Kebetulan anak saya nggak banyak, 2. Tapi tidak ada Ada kalanya harus untuk kebaikan tapi ya. Terus pekerjaan saya ASN di sini di Rumah Sakit Rabain. Saya dari 2011 akhir ya, Desember. Ya, jadi hampir hitunglah 20 tahun ya, 2000 ya. Dan saya sebenarnya bukan orang Morenim, saya orang Aceh. Jadi pendatang di sini dari ujung Sumatera, rezekinya di sini. Selain di sini juga di rumah sakit swasta, di rumah sakit Bukit Asam, dan juga di praktek pribadi ya. Tapi tetap di semua kegiatan itu ada prioritasnya ya tadi ibu, karena di balik keluarga yang hebat pasti ada ibu-ibu yang hebat, dan biasanya itu ibu yang agak cerewet kayak gitu. ibu ya betul. Oke, selanjutnya di sebelah kita di pojok ini mungkin ada awam ya, mungkin orang kalau industri lalu karena ibunya karena ketua Dharma Wanita, dan ternyata ada ibu dari Ibu-ibu di sini. ibu dari rumah sakit daerah. Ini ibunya ternyata. Nah, di ujung ada orangnya, selamat datang. Hari tidak pengusian kan? Oh enggak. Ini adalah orang yang luar biasa yang hari-harinya juga adalah teman kita di laundry. Kalau orang Indonesia laundry kan identik dengan nggak bawa cucian kan? Hari ini libur ya. Kita di kamar kenangan. Ayo, Mbak Tina, silakan. Mbak Tina. Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi Hidup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Martina. Saya sebagai pekerja belut di laundry ya. Saya mempunyai 2 orang anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki sudah besar, yang perempuan masih kecil. Apa ya? Saya senang sekali jadi ibu. Itulah. Oke, jadi kita hari ini tidak bicara edukasi, tapi kita bicara sesuai dengan hari tema ibu ya. Hari ini karena memang hari ibu. Jadi yang diharapkan dari kami podcast ini bisa menginspirasi karena kita mulai dari media sosial yang masyarakat Rabain. Berharap kita dapat inspirasi, dapat sesuatu yang bisa dibangun untuk kita. Yang jadi pertanyaan kita hari ini, ketiga ibu-ibu yang ini adalah apa makna hari ibu itu? Jadi dengan kesibukan yang sama, tetap menjadi istri, tetap ke pasar, tetap menjadi ibu guru, tetap menjadi apa namanya istri yang LDR, yang on time sederhana baru WC begitu ya Bu ya, video call ya Bu. Yang sama itu pun sepertinya tidak terlalu terpenuhi. Juga ibunya yang hari-harinya dilalui. Kami meminta apa sih maknanya hari ini? Ibu silakan. Oh iya, giliran pertama ya. Iya. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini ya, ibu itu status yang sebagai anugerah ya buat kita semua gitu. Jadi ibu itu punya makna yang banyak bagi saya, selalu untuk memperbaiki diri, yang jelas seperti itu. Tidak ada ibu yang sempurna, tetapi di balik ketidaksempurnaan itu kita berusaha untuk yang terbaik seperti itu. Bagi saya sih, ibu itu bukan harus dia melahirkan anak dari rahimnya, seperti itu. Dia juga bisa memahami ibu itu bahwa dia memiliki seorang ibu. Nah, jadi kemudian ibu anak itu tidak harus dia lahir dari rahim kita. Kita yang sebagai dosen, sebagai ya Bu ya, sebagai pegawai rumah sakit ya, tentu ada sosok-sosok yang lebih mudah yang bisa kita ayomi. Jadi
sama seperti peran sebagai seorang ibu, seperti itu. Kami juga sebagai sosok ibu yang bekerja punya banyak kekurangan, yang terus banyak kekurangan, yang mungkin tidak sempurna lah. Ya seperti itu, bagi waktu, bagi anak. Kalau mau lihat anak-anak itu paling sangat senang kalau ibunya nggak bekerja. Iya, betul. Jadi kalau di rumah hari ini, kalau saya sendiri ya Mbak ya, kalau kayak kemarin hari Rabu saya sore nggak sengaja nggak praktek karena mau kesini gitu, dia tanya persiapan, padahal berangkatnya malam gitu. Anakku tanya, hari ini Umi kerja nggak sore? Tidak, senang dia. Nah itu dari satu itu aja, itu merupakan kekurangan yang harus kami perbaiki. Iya, waktu yang tidak bisa dibilang seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih baik ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja, bagi kita sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan yang harus terus kita sempurnakan. Seperti itu Mbak. Oke. Ya. Kalau buat saya, bagi saya ibu itu lentera. Jadi kok ngomongin itu kayak sedih ya. Alhamdulillah ibu saya masih ada. Ibu itu sumber inspirasi terdalam ya. Kebetulan saya punya ibu, bukan kebetulan ya, Allah anugerahkan saya ibu yang luar biasa, yang sampai sekarang selalu saya jadikan tempat doa, minta doa karena masih ada ya. Itu suatu keberkahan yang luar biasa. Bagi saya sendiri seperti dokter Sri bilang, di rumah kalau nggak ada ibu tuh kayak mati lampu, benar nggak yuk? Iya. Di rumah saya kayak gitu. Jadi teringat, iya benar. Jadi bagi saya ibu itu lentera, ibu itu bunga gitu loh, di dalam rumah, di dalam keluarga. Karena saya ingat waktu misalnya kayak kami dokter kan harus sering pergi untuk ikut ilmiah, kadang-kadang 5 hari, 3 hari. Jadi saat kepulangan kami itu seperti disambut gitu. Nah kayak superhero gitu ya, kayak ya seolah-olah kayak gak pernah ketemu lama gitu. Kenapa? Karena tadi itu mereka bilang enak ada mama. Ya betul. Makanya jadi kenapa tadi waktu dokter Sri ngomong gitu saya tertunduk karena benar. Tapi maha besarnya Allah, karena kayak kami ini Allah atur, kami diberikan anak-anak yang bisa menerima itu, itu ya, yang bisa menerima bahwa mereka harus berbagi mama. Itu yang nggak mudah gitu loh, harus berbagi mama kepada pasiennya, kayak dokter Sri harus berbagi mamanya kepada para murid-muridnya. Nah itu yang maha besarnya Allah buat saya seperti itu ya. Jadi kami ibu, kami dokter, tapi jujur aja kadang-kadang waktu kami di luar jauh lebih banyak daripada waktu kami di rumah. Mungkin memang di rumah 8 jam tidur ya kan, tapi kan anak-anak tidur nggak dengan kami ya. Jadi itu adalah benar suatu masalah besar buat kita ibu bekerja, karena ternyata bagi mereka ibu itu maknanya seperti tadi itu, kayak lentera, kayak lampu di rumah. Kalau listrik mati kan nggak enak ya. Nah kayak bunga, kalau di rumah nggak ada bunga mungkin hampa gitu ya. Nah bagi saya makna ibu seperti itu, dan selalu pasti ibu itu sumber doa buat saya. Sampai sekarang alhamdulillah ibu masih ada, nggak pasti doa terus, minta tolong didoakan. Seperti itu. Ya betul. Dan kata Mbak juga seperti lentera, bagaimana apalah yang menurut saya dari ibu itu luar biasa. Apalagi posisi yang anak satu sakit, kerja dari sini, pulang dari sini, kadang-kadang ke tempat orang lain kan. Jadi sehari-harian di luar terus di luar. Kadang-kadang pas pulang anaknya sudah tidur, kadang-kadang Sudah turun. Itu tapi luar biasa Semangat mama tadi ya, semangat mama, nggak boleh hilang. Kalau yang pagi masih sudah terpaksa, masih sudah berbelanja, masih sudah sorenya praktek, ya kan, masih tetap jadi istri. Kalau ibu sih juga masih tetap KRM yang gak ada keputusan dan cukup tetap nyampe juga tetap jadi istrinya seorang direktur rumah sakit lagi dengan kalau masih direktur rumah sakit swasta ya, mesti jadi guru juga ya, dan kita juga ada tambahan di luar. Oke, apa sanksi lagi? Ada satu lagi yang perlu kita lihat. Jadi sepanjang peringatan hari ibu yang sudah diperingati dari
kita keluarga yang semangatnya. Jadi kira-kira sepanjang ibu besar ya, dari lahir sampai dewasa sampai berkeluarga sampai dengan hari ini yang orang tua yang masih ada, ibu sih juga Masih. artinya juga hal apa yang paling membahagiakan di dalam hidup kita terhadap ibu-ibu itu. Jadi hal apa yang paling membuat ibu bahagia pada saat ibu bersama dengan ibu itu tadi. Saya duluan aja ya. Saat bersama ibu ya. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu ya kalau orang lain ya. Kadang-kadang kita malah agak sulit ya kalau saya nggak tahu, agak kadang-kadang malu gitu loh mengekspresikan kayak bu aku sayang ibu, jadi tidak dalam bentuk kata-kata ya, tidak dalam bentuk kata, nggak kayak gitu, saya tidak se-sweet itu saya bukan tipe yang ekspresif ya, tapi yang pasti makanya kalau buat saya sebenarnya setiap hari itu hari ibu ya, kita kan doain orang tua kita, cuman mungkin ini adalah momentum gitulah, dianggap sebagai suatu momentum, yang mana tahu ada di sana yang benar-benar lupa gitu bahwa ibu itu ibumu kan, yang harus dalam Islam juga jelas seperti itu. Jadi mungkin momen yang paling membahagiakan waktu saya dengan ibu saya adalah saat saya bisa membuat beliau tersenyum. Nah, nggak mudah itu kan bu ya. Ya kan memang sering. Saya sering alhamdulillah ibu saya dengan saya. Alhamdulillah ibu saya dengan saya. Jadi kira ibu enggak, ibu saya sudah agak lama ya. Tapi memang saya bilang saya punya ibu yang luar biasa. Ibu saya dari dulu selalu mendukung saya. Begitu beliau sudah tidak lagi bekerja sebagai PNS, beliau sudah selalu dengan saya kayak gitu. Walaupun saya punya 2 saudara lain, tapi ibu saya memilih untuk bersama saya. Jadi jadi itu anugerah terbesar. Ya, jadi selalu jadi tidak harus dengan memberikan barang, enggak, sekedar kalau saat ini apalagi ibu saya sudah mulai sangat berumur, yang paling membuat saya senang itu saat saya harus bisa memasak untuk beliau. Nah mungkin itu yang paling sederhana ya, walaupun kadang-kadang memang nggak selalu bisa, tapi paling nggak selalu bisa hari ini pengennya apa kayak gitu. hanya dengan memasak Ya udah gitu. Terus ya insya Allah. Terus alhamdulillah kan saya juga itu mungkin yang terbesar buat saya. Alhamdulillah saya dengan ibu saya berdua, saya punya suami yang begitu baik ya. Saya bisa berangkat haji berdua dengan ibu saya di tahun 2015. Nah itu masih sekolah jadi tersebut. Jadi dipaksain karena nggak ada lagi yang bisa saya lakukan ya selain mungkin itu yang nggak tahu, mungkin momen terbesarnya ya dalam kondisi masih sekolah ya, namanya orang sekolah ya betul, itu justru itu yang dikejar, kita nggak tahu kapan umur gitu ya, kita nggak tahu kapan kita sehat, terutama itu. Jadi waktu ibu saya masih sehat, saat itu ada kesempatan, ada peluang, ada rezekinya. Nah mungkin itu sih yang bagi saya pencapaian terbesar saya buat ibu saya. Alhamdulillah bahagia ya. Oke, kali ini momennya gimana atau rasa bahagianya seperti apa? Berbahagia kalau melihat orang tua kita senang ya. Orang tua saya ibu rumah tangga, bukan ibu pekerja. Jadi memang mendampingi bapak gitu ya sampai akhir-akhirnya. Jadi bapak udah meninggal. Kemudian momen yang berbahagia saat saya memberikan cucu gitu ya, dia senang. Terus saya 3 bersaudara, dekat semua dengan ibu. Jadi kadang-kadang kalau kita suka rebutan ibu, rebutan ibu. Sekarang ini yang menang adik yang nomor 2, dia lagi di Surabaya. Biasanya kalau dia rebutan, ibu dibawa ke sana 1 tahun gitu. Kadang-kadang 1 tahun kita video call. Nanti kalau habis Lebaran ke Palembang lagi, rebutan lagi. Jadi kalau ada di rumah saya itu pengennya tidur bareng. Jadi sering-sering yang saya ingat kalau anak-anak udah tidur, saya ke kamar ibu, tidur ngobrol kita sampai malam, seperti itu. Membicarakan dari A sampai Z.
Iya. Jadi ada manja-manjanya gitu ya dengan orang tua gitu. Dan setiap ada hal-hal yang penting kita mohon doa ke ibu. Ya. Biasanya telepon mau ujian atau ada sesuatu yang penting lah di hidup kita, dan support dari orang tua, dari ibu itu ya sangat kita harapkan seperti itu. Jadi kalau saat ini saya punya 2 ibu kan, ibu suami ya ibu kita juga. Jadi kita lumayan akrab, bahkan kadang-kadang ibu Pak Furkon gitu, ibu saya juga itu lebih senang curhat ke saya daripada ke Pak Furkon gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, yang sesuatu yang dibutuhkan, dia lebih senang curhat ke saya. Anak Gitu ya. Jadi alhamdulillah kita mempunyai ibu yang mudah-mudahan ya itu bisa jadi teladan juga, karena dari 2 orang ibu yang ibu rumah tangga ya, sebenarnya mereka lebih berat lagi dibandingkan kita ya, bisa membesarkan kami gitu, seperti itu. Berarti hal apa yang kamu membuat bahagia? Membuat bahagia pas bersama-sama. Ya. Apalagi sekarang sudah kita 70 tahun. Masya Allah. Dia kan nggak mau masak lagi, sudah capek. Jadi setiap hari itu pasti ditunggu sayur dari kita kan. Seneng dia kan. Bapak juga sudah 76 tahun sekarang. Kalau anak saya kan sakit, kalau jemput sekolah, aku aja yang jemput anakmu, katanya. Kerja aja situ, katanya. Senang di situ, senang sekali. Ibu Tina ini anaknya 1 yang dewasa sudah ini bekerja ya? Sudah bekerja. Alhamdulillah sudah akhir September kemarin sudah wisuda. Alhamdulillah. Sekarang sudah kerja, sudah dari Poltek itu bisa kan kerja. Oh, alhamdulillah. Kecil sakit kelainan pembuluh darah kan. Jadi yang itu yang butuh perhatian. Aku kan bilang sama kakaknya, abang, adek butuh abang, dia butuh obat, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Semua itu abang yang harus mencukupi kalau aku sudah tidak ada. Kan anaknya masih kecil, kalau nanti sakit, nanti sehat, kan nggak boleh capek katanya. Jadi, aduh, Insya Allah. Semangat. Makanya semangat. Dia untuk ikut di sini, kita ada yang menginspirasi, mungkin bisa kita jadikan teladan kita dari kedua ini yang super sibuk dengan kita yang sibuk tetapi sibuknya berbeda, ya Bu ya. Oke, tidak lama lagi kemudian kira-kira masih datang ya Bu ya. Semoga podcast kita ini obrolan yang syarat dengan informasi ini benar-benar bisa menginspirasi sahabat-sahabat Ramadali yang berada di media sosial, berada di mana gitu ya. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa lebih menginspirasi. Tetapi ada satu hal yang mau kami minta lagi dari ketiga narasumber yang luar biasa. Bagaimana caranya ibu-ibu yang hebat ini bisa menjadi support di rumah, bisa menjadi support di lingkungan, dan bisa menjadi inspirasi depan sahabat-sahabat kami. Ayo dulu apa aku dulu? Ayo dulu. Itu closing statement ya. Jadi apapun peran kita, utama adalah sebagai seorang ibu, ya. Bahwa kita pasti di dalam diri kita ini menekan satu, kita sebagai anak, juga sebagai ibu, nah ini harus seimbang, pertama. Terus kedua, kita ini pilar dari rumah tangga itu kalau kita
kita adalah madrasah, madrasah bagi anak-anak kita, teman berbagi bagi suami kita, dan juga bisa jadi sumber hiburan ya, kebahagiaan bagi orang tua kita. Jadi kalau saya sebagai madrasah ini, jangan lupa kalau rumah sakit itu kan akreditasi perbaikan diri. Kalau madrasah atau tempat sarana pendidikan, kita harus juga memperbaiki diri. Jadi ibu itu jangan jadul, kata anak zaman sekarang, enggak asik. Jadi kita harus memperbaiki diri agar anak kita bisa menjadi anak yang soleh, perbaiki diri. Ibu harus santun, harus pintar, gitu ya, dan harus kuat dengan semua perannya. Seperti itu. Kalau bagi saya, kita harus kembali kepada kodrat ya. Bahwa mau apapun titel saya di depan, dokter, apalah di belakangnya mungkin panjang-panjang, tetap ibu nomor satu, tugas nomor satu. Bahkan yang paling berat justru itu, yang bukan penilaiannya bukan hanya di dunia, bukan hanya image orang, tapi juga di dunia dan akhirat, justru itu yang paling penting. Jadi karena kesadaran kita akan kodrat itu, maka kita harus selalu berusaha menjadi ibu yang terbaik. Pasti tidak ada ibu yang sempurna ya, tapi selalu berusaha menjadi yang terbaik. Nah, untuk bisa menjadi ibu yang terbaik, kita butuh seperti dokter Sri bilang tadi, kita punya ilmu ya. Jadi jangan sampai karena kita ibu, maka semua yang kita sampaikan harus diikuti anak. Belum tentu. Kita jangan sampai menjadi ibu yang toksik. Nah, sekarang kan ada gitu ya. Tapi harus jadi ya. Sekarang tuh lagi viral tuh sebenarnya. Jangan jadi ibu yang toksik. Jadi asik ya, harus jadi ibu yang asik malah. Kayak dokter sering ngomong tadi. Ya. Ya, karena ada tuh ibu-ibu yang seperti itu, jadi harus jadi ibu yang asik. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menjadikan diri kita sebagai role model, ya kan? Sebagai role model buat anak-anak kita, bahwa tadi tuh didapatkan dengan cara, terutama kalau kita muslim ya, tahu bagaimana yang sesuai diajarkan oleh tuntunan kita Al-Quran dan Sunnah Rasul, seperti itu. Jadi kalau kita sudah sesuai dengan itu, insya Allah kita bisa menjadi ibu yang adalah madrasah tadi, ibu yang adalah role model yang baik, dan juga ibu yang asik. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya ya, pendekatan sama anak, pendekatan seakan anak peluk-peluk kan, kalau malam waktunya kan malam, peluk-peluk cium, yang besar kan sudah dewasa. Jadi ke kamar kita dia malam-malam kan minta peluk, minta. Disitulah aku kasih nasihat sama anak-anak, jangan cak ini kan. Tapi aku tekankan sama anak-anak, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Apapun keadaan kita, jangan tinggalkan sholat. Sekarang saya pegawai jadi aku ngomong, nah sekayu-kayu kita, setinggi-tinggi jabatan kita, selumak-lumak hidup kau, jangan tinggalkan sholat. Aku ngomong kayak gitu. Karena kalaupun aku tidak kasih, aku nak minta doa ke, kalau kau tidak sholat, macam mana kau nak doa ke aku? Ngomong sama yang lana. Kalau yang betina kan masih kecil, tapi sudah kuarahkan ke arah situ. Adek sholat, janji Allah di situ ada. Kalau kita sholat tepat waktu, sholat, rajin baca Quran, insya Allah penyakit adik-adik diangkat oleh Allah. Amin. Itu selalu yang aku tekankan ya. Sekarang yang cewek sudah hafal 1 juz. Alhamdulillah. Padahal ibunya belum apa. Itu justru hebat kayak gitu. Tapi maksudnya gini Bu, anak saya jangan seperti saya. Betul. Harus maju dari saya. Jadi yang perempuan sudah ngaji. Siapa tahu kan disembuhkan oleh Allah. Insya Allah. Bukan siapa tahu, insya Allah. Kemarin kayak itu bagi rapor. Nanti aku ranking 1, ada ranking 1. Dek, sholat tepat waktu. Harus sholat tepat waktu. Jangan tidak sholat. Dia katanya. Jadi rankingnya, nah kataku. Berarti sudah dijawab oleh Allah kan doa. Jadi kita tingkatkan lagi sholat. Itulah yang aku tekankan sama anak itu. Kita nih nak mati. Mati galau gitu.
beriman, berilmu, beramal soleh. Oke, hari ini dengan narasumber yang luar biasa pada kesempatan Hari Ibu di 22 Desember tahun 2022 bertempat di Gedung Serbaguna Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain untuk seluruh ibu dan seluruh perempuan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan. Teruslah menjadi teladan dan inspirasi bagi generasi terus ya Bu. Apresiasi dan terima kasih untuk seluruh perempuan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain atas peran, dedikasi, kontribusi dan ketulusan bagi keluarga, terutama dari narasumber kita hari ini. Semoga narasumber kita yang hebat ini hebat. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih Bu Erlina, terima kasih Mbak Tina. Kita bisa kembali berkumpul di podcast berikutnya dan tetap selalu menjadi inspirasi. Terima kasih Ibu yang waktunya jauh datang di 30 menit untuk berbagi inspirasi kepada semua sahabat Rabain. Juga Ibu yang sebelah ini waktunya nanti pas jam 2 sudah berada di Rumah Sakit PTGA. Dia standby dulu di sini, artinya memberikan inspirasinya yang luar biasa untuk kita semua. Kembalinya juga ya, terima kasih selalu menginspirasi bahwa di rumah sakit ada 886 karyawan. Salah satunya harus semangat ya Bu, harus semangat, harus menghasilkan, harus menjadi ide dan yang super inspirasi keluarga. Terima kasih semuanya. Salam podcast Obsesi Rabain. Terima kasih narasumber. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit